Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Jadi, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian nifak. Nifak berasal dari kata nafika yang berarti lubang tempat keluarnya hewan sejenis tikus dari sarangnya. Ada yang berpendapat ia berasal dari kata nafak, yaitu lubang tempat bersembunyi. Nifak secara bahasa berarti ketidaksamaan antara lahir dan batin. Orang yang melakukan perbuatan nifak disebut dengan munafik. Menurut Ibnu Katsir, munafik adalah orang yang keluar dari jalan kebenaran, masuk ke dalam kesesatan. Karena itu, Allah memperingatkan dengan firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina humul fasiqun, yang artinya, sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Surat At-Taubah ayat 67. Selanjutnya ada macam-macam nifak dan perbuatan nifak. Di dalam syariat terbagi menjadi dua. Yang pertama ada nifak akbar atau nifak besar, yaitu ketika seseorang menampakkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, para malaikat, kitab suci, rasul dan akhir, tetapi sebenarnya ia tidak percaya dan menolak dengan seluruh hal tersebut. Yang kedua ada nifak asgar atau nifak kecil, berarti manakala seseorang menampakkan secara jelas segala amal-amal yang baik atau tidak termasuk di atas. Hanya saja sesungguhnya ia tidak seperti itu, bahkan bertolak belakang. Tanda-tanda pelaku nifak. A. Bila berbicara ia berdusta. Berdusta di sini yaitu berkata dengan tidak benar atau berbohong. Dalam ajaran Islam, perbuatan dusta atau berbohong sangat dicela. Yang B. Bila berjanji, ia tidak menepati. Janji sendiri adalah ucapan yang menyatakan kesediaan atau kesanggupan untuk berbuat, melakukan sesuatu tetapi tidak ditepati. Yang C. Bila bertengkar, ia berbuat dosa. Perbuatan dosa sendiri yaitu yang dilakukan dengan memutarbalikkan fakta. Yang D. Bila mengikat perjanjian, ia mengingkari Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam agar melaksanakan amanah. Dan yang E, bila diberi amanah, ia khianat. Khianat sendiri adalah mengingkari tanggung jawab berbuat tidak setia atau melanggar amanah yang sudah dibuat. Pengertian keras hati, ghadab atau marah. Ghadab secara etimologi berarti marah. Marah dalam pengertian ghadab bersifat negatif. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, marah berarti merasa atau perasaan tidak senang dan panas karena dihina atau diperlakukan kurang baik dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kondisi marah pada diri seseorang. Jadi di sini saya akan menjelaskan dua kondisi marah pada diri seseorang. Yang pertama ada tidak memiliki daya marah atau lemah. Dengan tingkat daya marah yang lemah, seseorang akan memiliki harga diri yang rendah dan hina, yang berdampak pada tidak melakukan tindakan apa-apa, atau hanya diam terhadap hal-hal yang haram atau hal-hal yang bersifat mungkar. Yang kedua ada daya marah yang berlebihan. Daya marah berlebihan adalah daya marah yang keluar dari diri seseorang, sehingga seseorang keluar dari kontrol akal dan agama. Saat seseorang marah seperti ini, maka nurani dan daya pikir warasnya sudah hilang. Yang selanjutnya ada mengobati perilaku keras hati atau pemarah. Di sini ada 4 yang tercantum, diantaranya A. Mengingat keutamaan menahan amarah. Yang B. Takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan yang C. Waspada terhadap dampak dari emosi. Dan yang terakhir yaitu wajah buruk orang yang marah. Baik, terima kasih sudah melihat dan menonton video saya tentang materi pelajaran Akidah ala kelas 11 SMA semester 1 tentang bab 3 menghindari akhlak tercela. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.